Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NPM 23412011, kelas akuntansi 23A. Apa sih referensi film? Referensi film adalah sebuah karangan yang membahas sebuah film, baik itu mengenai sinopsis, kekurangan, kelebihan, hingga kritik dan saranan yang diberikan. Untuk bisa membuat sebuah referensi film, resensi harus mengetahui isi film tersebut. Tak hanya itu, penulis referensi juga diharuskan menonton film tersebut dari awal hingga akhir. Hal itu untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan informasi yang disampaikan dalam resensi. Jadi dalam resensi tersebut berisi review singkat atau gambaran umum yang disampaikan kepada banyak orang mengenai isi film tersebut. Contoh referensi film yang berjudul My Stupid Boss. Sinopsis film berjudul My Stupid Boss hasil garapan sutradara UPI yang mengisahkan tentang seorang karyawan wanita yang bernama Diana, yaitu Bunga Citra Lestari. Diana baru saja pindah ke Malaysia karena urusan pekerjaan. Suaminya yang bernama Dika, yaitu Alex Abbas, antara tidak betah menganggur di rumah. Diana memutuskan untuk mencari pekerjaan di Malaysia. Dika merekomendasikan istrinya tersebut untuk bekerja di sebuah perusahaan milik sahabat lamanya. Keesokan harinya, Diana pergi menuju kantor perusahaan milik sahabat suaminya tersebut untuk kepentingan melamar pekerjaan. Diana merasa sedikit tenang karena mengetahui bahwa bos di perusahaan yang akan ia datangi adalah orang Indonesia, sama dengan dirinya. Maka dari itu, ia berpikir bahwa pekerjaannya di perusahaan tersebut tidak akan menemui kendala yang berarti. Akan tetapi, semua asumsi yang Diana pikirkan sebelumnya salah besar. Memiliki perusahaan yang menyebut dirinya bosman ini memiliki karakter dan perilaku yang aneh. Ia selalu banyak bicara, penuh curiga, merasa selalu benar sendiri, pelit, dan segala tingkah lakunya aneh lainnya. Bahkan ketika pertama kali Diana menemui bosman, ia disangka seorang anggota yayasan yang ingin meminta sumbangan. Namun ketika beberapa saat mengalami keanehan yang ditimbulkan oleh bosman, akhirnya Diana diterima pekerjaan di perusahaan milik sahabat suaminya tersebut sebagai kerani, kepala administrasi. Keanehan demi keanehan yang ada pada bosman tidak berhenti sampai di situ saja. Suatu ketika, bosman menelpon Diana pada pukul 2 hanya untuk sekedar mengingatkan agar rapat bisa dijadwalkan pada pukul 9 pagi. Bosman juga mengingatkan agar rapat jangan sampai tertunda dan jangan sampai ada karyawan yang terlambat. Padahal seluruh karyawan termasuk Diana datang ke kantor setiap harinya pada pukul 8. Keanehan terus terjadi sampai membuat Diana merasa sangat kesal pada atasannya. Tak hanya Diana yang dibuat kesal oleh bosman, tapi seluruh karyawan termasuk para buruh di perusahaan tersebut memiliki masalah pribadi dengannya. Diana marah besar kepada atasannya tersebut dan mengancam akan membawa perkara ini ke polisi. Bosman yang ketakutan dengan sigap meminta maaf pada Diana. Akan tetapi Diana tak memperdulikannya. Permintaan maaf atasannya tersebut yang menurutnya sudah sangat keterlaluan. Bosman berniat untuk merenovasi gedung panti asuhan tersebut dengan bantuan yang terbilang cukup besar. Disinilah Diana merasa telah melihat sisi baik dari atasannya itu. Dengan pertimbangan ini, akhirnya Diana membatalkan niatnya untuk berhenti bekerja dari perusahaan. Berbagai hal terjadi antara hubungan bos dan karyawan dan terus berlanjut dengan ending yang baik. Kelebihan film berjudul My Stupid Boss ini mengandung sisi unik dari sebuah hubungan antara karyawan dengan atasan. Sisi positif dalam film ini terletak pada pembelajaran yang dapat dipetik oleh karyawan dan atasan. Bagaimana menjadi seorang karyawan yang profesional dan ideal dapat dicontoh dari kepribadian tokoh Diana dalam film tersebut.
Sedangkan hal-hal negatif seperti yang ada pada kepribadian Bosman hendaknya dapat menjadi contoh untuk tidak tertiru bagi setiap atasan suatu lembaga atau perusahaan. Selain itu, sisi positif dari film juga dapat dilihat dari kemasan genre komedi pada film sehingga mengundang gelak tawa penonton dalam setiap agenda serta dialognya. Kekurangan film pada film ini terletak pada penggunaan lokasi syuting yang terlalu banyak berada dalam suasana kantor, sehingga terkesan tidak adanya varian lokasi pengambilan agenda. Selain itu, terdapat beberapa dialog yang dirasa tabu untuk diucapkan, misalnya pada kata kera yang ditunjukkan kepada Kerani, kepala administrasi, meski dengan maksud bercanda kepada karyawan. Hal semacam ini sebaiknya tidak dipertontonkan.